Itulah makna takwa. Imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Maka karakter orang-orang bertakwa, karakter orang-orang beriman adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 51. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman itu ketika mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk mengatur kehidupannya dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, untuk mengatur kehidupannya dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ayyakulu sami'na wa ata'na. Maka ucapan orang-orang bertakwa itu tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itulah sebenarnya bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mencintai seluruh syariat yang diturunkan Allah dan Rasul-Nya. Mencintai seluruh risalah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan pada siang hari ini, pada khutbah yang singkat ini, Al-Fakir Khatib ingin menyampaikan salah satu syariat yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW sedetik pun, yaitu apa yang disebut dengan dakwah. Baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah melepaskan dirinya dari kegiatan atau dari aktivitas yang disebut dengan dakwah. Dakwah adalah dari kata-kata da'ayat, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, dijelaskan oleh para ulama tafsir maknanya adalah yad'una ilal Islam, mengajak kepada Islam. Ya, mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, mengajak untuk mengatur kehidupan ini berdasarkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sesungguhnya menjadi kunci kemuliaan umat ini. Itulah yang sesungguhnya menjadi kunci ketinggian derajat umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian melakukan apa yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian melakukan dakwah. Dakwah inilah yang sesungguhnya menjadi kunci bagaimana umat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik. Umat ini tidak akan menjadi umat terbaik ketika aktivitas dakwah ini tidak dilakukan oleh umat Islam. Dan yang penting untuk kita pahami adalah bahwa kewajiban berdakwah bukanlah semata-mata kewajiban para ustadz. Kewajiban berdakwah bukanlah semata-mata kewajiban para ulama. Kewajiban berdakwah bukanlah semata-mata kewajiban orang-orang yang kita sebut dengan kiai haji, ajengan, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya kewajiban berdakwah adalah melekat di dalam diri setiap muslim. Ya, kewajiban berdakwah adalah menjadi kewajiban setiap individu kaum muslimin sebatas kemampuannya. Baginda Nabi mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, serulah manusia itu kepada jalan yang kepada jalanku, kepada jalan Tuhan mereka. Ya, ud'u ila sabili rabbik. Ya, serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu
bil hikmah, dengan baik, ya, dengan kata-kata yang baik, ya. Wal mau'izatil hasanah, juga dengan nasihat-nasihat yang bijaksana, nasihat-nasihat yang penuh dengan kata-kata yang baik, ya, tidak dengan kata-kata yang mencaci maki dan seterusnya. Wajadilhum billati hiya asan. Kalau perlu memang kita perlu berdiskusi, kita perlu berdebat, tapi itu tetap dengan ahsan, dengan cara-cara yang baik. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian sebagian umat, segolongan umat yang senantiasa terus-menerus melakukan apa yang disebut dengan dakwah ini. Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menjanjikan pahala yang besar untuk orang-orang yang berdakwah ini. Ya. Dakwah ini merupakan satu aktivitas yang dikatakan oleh baginda Nabi sebagai aktivitas terbaik bagi seorang mukmin. Bahkan ketika dakwah itu ditujukan kepada mereka yang punya kekuasaan, baginda Nabi mengatakan itu adalah afdolul jihad. Ya. Bukan semata-mata jihad, tetapi afdolul jihad. Ya, seutama-utama jihad, sebaik-baik jihad. Nabi katakan, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad, seutama-utama jihad adalah mengatakan kebenaran, menyatakan kata-kata yang hak, ya, menyatakan ayat-ayat Quran di hadapan penguasa yang menyimpang, di hadapan penguasa yang zalim. Baginda Nabi mengatakan aktivitas seperti itu adalah afdalul jihad. Bahkan Nabi mengatakan bahwa ketika aktivitas itu dilakukan oleh seseorang yang kemudian orang itu menghadapi risiko terbesar, yaitu menghadapi risiko terbunuh misalnya, maka Nabi mengatakan dia mati atau dia wafat dalam keadaan yang setara dengan kemuliaan Hamzah bin Abdul Muttalib. Baginda Nabi mengatakan as-sayyidu syuhada. Ya, seutama-utamanya syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Nabi mengatakan dengan satu kalimat yang menunjukkan adanya segolongan manusia yang memiliki derajat yang setara dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi mengatakan wa rajulun qama inda sultanin jair, dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim. Kemudian Nabi mengatakan fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Kemudian laki-laki itu menasihati penguasa itu untuk melakukan kebaikan, menasihati penguasa itu untuk kembali ke jalan yang benar. Wa nahahu, kemudian laki-laki itu melarang atau mencegah penguasa itu dalam melakukan kezalimannya, untuk meneruskan kezalimannya. Wa qatalahu, kemudian penguasa itu membunuhnya. Nabi mengatakan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang setara atau sejajar kemuliaannya dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi dakwah ini adalah satu kewajiban bagi setiap kaum muslimin untuk menjadikan umat ini benar-benar dalam kondisi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khair ummah, umat terbaik. Maka kalau kita bercermin dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi tidak pernah berhenti untuk membina umat. Nabi tidak pernah berhenti untuk mencerdaskan umatnya. 3 tahun pertama ketika beliau melakukan dakwah atau pembinaan dan pengkaderan terhadap sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam, di rumah sahabat Nabi yang mulia Arqam bin Abil Arqam, ya, Nabi tidak pernah berhenti untuk melakukan pemahaman yang benar tentang akidah Islam. Ya, di sana ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang lebih dulu masuk Islam. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib, ada Arqam bin Abil Arqam, ya, ada Utsman bin Affan, dan kemudian di kalangan para wanitanya ada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian Nabi setelah 3 tahun masa-masa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi bersama-sama para sahabat melakukan dakwah secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat Mekah pada masa itu. Dan ini adalah memang satu aktivitas yang mengandung resiko, karena pada saat itu keluarga Yasir yang merupakan keluarga dari kalangan rendahan, ya, dari kalangan mereka-mereka yang tidak punya kekuatan, ya, mereka disiksa. Bahkan kemudian istri dari Yasir yang bernama Sumayyah ini kemudian tercatat sebagai mujahidah pertama di dalam sejarah Islam. Ya, kita tahu
putra mereka, putra Yasir dan Sumayyah ini ada dua orang yang kemudian menjadi sahabat Nabi yang mulia, yang kemudian dikenal sebagai para pejuang-pejuang Islam, yaitu Ammar bin Yasir dan Ubaidillah bin Yasir. Jadi dakwah ini adalah satu aktivitas yang sesungguhnya tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi dan para sahabatnya. Jadi ketika ketidakadilan itu dialami oleh umat Islam, sebagaimana yang dirasakan oleh umat Islam pada masa-masa kenabian, sepertinya juga hal itu terjadi pada masa-masa hari ini. Ketika umat dan para ulama ini mengalami berbagai ketidakadilan, maka dakwah itu tidak boleh berhenti. Dakwah itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban terbesar di dalam aktivitas kehidupan kaum muslimin. Jadi ketika ada ulama menjelaskan tentang Islam, ketika ada ulama menjelaskan tentang isi Al-Quran, tidak bisa kemudian dikatakan sebagai ujaran kebencian atau itu dikatakan sebagai penistaan. Ketika kita menjelaskan tentang agama lain misalnya, tentang sejarah Nabi Isa misalnya, atau tentang Injil dan Taurat misalnya. Karena Al-Quranul Karim menjelaskan bagaimana posisi Taurat, posisi Injil, dan posisi Isa alaihi salam. Selama yang disampaikan oleh para ulama, selama yang disampaikan oleh para ustadz itu adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, itu adalah bagian dari dakwah. Itu bukan penistaan. Maka kalau hari ini kita melihat bahwa hal-hal semacam itu kemudian dikategorikan sebagai ujaran kebencian dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang benar-benar merupakan hal yang tidak adil, yang harus dipahamkan kepada umat ini bahwa dakwah harus dibedakan dengan ujaran kebencian dan seterusnya tadi. Menyampaikan kebenaran Islam adalah suatu kewajiban. Menyampaikan kebenaran Islam adalah melekat di dalam diri setiap kaum muslimin. Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal khutbah tadi, bahwa dakwah ini tetap harus dilakukan dengan kata-kata yang hikmah, kata-kata yang bijaksana, wa mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan tidak boleh juga umat Islam ini kemudian mencaci, memaki agama lain, mencaci dan memaki sesembahan mereka. Karena Allah mengatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah engkau mencaci orang-orang yang mengajak kalian untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fayasubullaha adlan bighairi ilmi. Karena mereka nanti juga akan mencaci Allah. Mereka nanti juga akan mencaci Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dan yang terpenting adalah bahwa dakwah ini harus dilakukan tanpa ada paksaan. Karena Allah katakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama itu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena telah jelas mana yang lurus dan mana yang sesat. Tapi sekali lagi bahwa hari ini kita melihat bahwa ketidakadilan itu memang kita rasakan. Ketidakadilan itu sedang menimpa umat ini, dan ketidakadilan itu juga sedang menimpa para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Tapi yang terpenting adalah bahwa dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah harus tetap istiqomah. Dakwah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah satu aktivitas terpenting di dalam aktivitas kita sebagai seorang muslim dalam rangka untuk mewujudkan khair ummah ini. Bahwa Allah katakan kita ini adalah umat terbaik, dan kondisi kita atau status kita sebagai umat terbaik itu ciri-cirinya salah satunya adalah senantiasa melakukan dakwah, senantiasa melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.